dari kanan tak tukar layang-layang satu. Ya. Sampai saya jadi apa waktu itu ya? Sampai saya jadi kolonel, orang tua saya pun nggak pernah tahu. Ya. Jadi seperti itu nasib guru itu, mengorbankannya rumah saja untuk kelas 2, kelas 5 dan kelas 6. Jadi kalau saya berangkat sekolah dulu, melangkah kaki dari kamar langsung sampai sekolah. Sampai kayak itu pengorbanan guru. Saya sering dibawa kalau ada rapat PGRI di kecamatan, saya harus ikut jalan kaki 4 kilo jalannya. Saya ikut. Habis rapat PGRI terus main bola guru-guru itu. Tentu saja main bolanya cekeran, ya, nggak pakai sepatu. Ya. Nah, itulah sekali lagi nasib guru. Jadi guru itu karena itu kemudian saya memberikan kebijakan untuk memberikan, karena waktu itu saya lihat kan guru-guru di Jakarta itu tadi habis ngajar terus pada ngojek gitu kan, karena harus hidup, lagi ngajar pikirannya di rumah, anak saya minum susu apa tidak ya gitu. Bagaimana bisa melahirkan anak didik yang berkualitas? Itu tidak mungkin yang gitu. Udah ngojek, yang diboncengin muridnya sendiri lagi, ya kan? Udah gitu mengembalikan susunya kurang lagi kan. Jadi wibawanya jadi rusak. Padahal saya ingin wibawanya kayak ayah saya dulu, mesti miskin berwibawa. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu, karena guru juga punya keluarga, keluarganya harus hidup. Karena itu kemudian saya usulkan lewat dewan, walaupun saya rada kecewa karena usulan saya tidak tembus semua, ya, dipotong sana potong sini. Dan saat ini semua guru di Jakarta itu saya berikan uang kesejahteraan khusus guru, artinya pegawai yang lain termasuk pegawai di DKI juga tidak dapat kecuali guru. Ya. Tadinya saya usulkan sasaran saya adalah 3,5 juta, ya. Akhirnya tembus 2,5 juta setiap bulan. Nah, jadi dengan gajinya yang rata-rata 1,5 juta itu, penghasilannya 4 juta, itu pun belum cukup untuk hidup yang layak. Namun ya, saya anggap sudah lumayan ya, karena itu tadi kan pikiran saya oke lah. Saya kira pantas itu penghasilan 5 juta. Kalau dia penghasilan 1,5, saya tambah 3,5, maka penghasilan 5 juta. Tetapi sekali lagi hanya tembus 2,5 juta. Tapi itu saya kira ya lumayan saja lah. Dan guru-guru tidak ada yang ngecek lagi. Tetapi setelah saya menginspeksi di sekolah-sekolah, kok banyak sekali di kandang sepeda itu motor baru-baru semua. Rupanya pada kredit motor semua guru-guru itu. Ya sudah biar saja gitu. Jadi sekali lagi ini menjadi bagian penting, sehingga ke depan seseorang itu kepingin jadi guru karena penghasilannya cukup, berwibawa dia dan punya kehormatan. Nah di Jakarta ini juga saya berikan ketentuan, ya supaya bagaimana supaya murid itu menghormati gurunya. Jadi pada saat mau masuk sekolah, murid harus di luar sekolah. Pada saat lonceng berbunyi, dia masuk satu-satu dan mencium tangannya guru satu-satu, ya, sebagai rasa hormat. Jadi tidak ada cerita lagi ke depan guru digebukin sama muridnya. Ini jangan kurang ajar, kamu gak akan pernah jadi camat saja, lurah aja gak akan pernah, apalagi jadi gubernur, apalagi jadi jenderal, apalagi jadi presiden. Kalau tidak ada guru. Jadi guru itu sering dikatakan dia adalah pahlawan yang tidak mempunyai tanda jasa. Itu memang benar. Tapi jasa yang diberikan kepada dia harus sebuah kehormatan. Ya, rasa hormat kita kepada guru harus dikembalikan di seluruh Indonesia ini. Jadi karena itu saya setuju tadi, ya kalau ada guru mau ditangan, karena seseorang guru itu bisa dikerjain orang lain juga. Gimana supaya dipanggil polisi diperiksa, kan gitu kan. Jadi harus lewat PGRI supaya kita tahu bahwa dia itu nyata-nyata salah atau tidak, layak ini dipanggil polisi atau tidak. Ya, jangan diperlakukan sembarangan. Maksudnya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi seorang pemimpin yang membuat kebijakan harus mempunyai political will untuk memperbaiki pendidikan. Saya saat ini di Jakarta ya sudah membiayai pendidikan pada saat saya tinggal kemarin tahun 2007.
anggaran pendidikan Jakarta sudah 21,2% dari PDB. Nah, sekarang Bapak dan Ibu hitung aja, 21,2% dikalikan APBD DKI Jakarta itu 21 triliun. Gitu. 4 triliun lebih untuk pendidikan. Yang tergantung kesejahteraan guru itu tadi, semua sekolah yang sudah jelek saya robohkan aja sekalian. Ya, saya bangun lantai 3, 4 lantai, ya termasuk yang saya katakan tadi ada WC, ada ruang guru untuk rapat, kepala sekolah juga harus mempunyai ruangan tersendiri dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dalamnya juga harus ada sarana prasarana menyebut ilmu pengetahuan dan teknologi, ada namanya juga laboratorium bahasa. Karena saya ingat saya lulus SMA pun bahasa Inggris saya hanya bisa ngomong I love you saja. Ya. Jadi ke depan tidak bisa seperti itu. Dia harus fasih bahasa Inggris setelah lulus SMA. Nah, itu diperlukan. Nah, begitu juga saya juga mengembangkan SMK. Jadi saya memang sering ceramah di depan orang tua murid, ya, agar jangan memaksakan anaknya masuk ke universitas. Kalau memang merasa dirinya tidak mampu membiayai anaknya ke universitas, masukkan SMK. Jadi SMK itu saya memanfaatkan hubungan city dengan kota-kota besar seperti Tokyo, Seoul, gitu. Saya tanya kepada gubernur sama gubernur rekan saya di Tokyo, ya, gubernur Tokyo, saya tanya, tenaga kerja seperti apa yang Anda perlukan? Jadi di SMK itu saya didik dia, yang mau ke Jepang, dia saya ajarkan bahasa Jepang, yang laboratorium di sekolah itu, sehingga dia fasih tahu bahasa Jepang, tahu budayanya. Jadi pada saat dia ke Jepang menjadi pegawai hotel, dia akan diterima dengan baik di sana. Nah, selama bekerja itulah dia menabung, ya. Pada saat dia kembali ke Indonesia, dia kuliah lagi. Itulah cerita seperti diri saya. Pada saat saya dipaksa orang tua saya kuliah, akhirnya 1 tahun saya kuliah dan menyadari bahwa kampus itu bukan habitat saya. Gitu. Maka pada tahun kedua saya membelot menjadi tentara. Semata-mata apa? Karena saya sadar melihat orang tua saya sebenarnya tidak mampu membiayai saya di sekolah teknik itu. Saya minta meja belajar saja, disuruh gambar di meja makan aja, kan gitu kan. Akhirnya saya mencari sekolah yang gratis, yaitu masuk Akmil itu tadi. Jadi sebenarnya cita-cita saya ingin jadi tentara, bawa senjata begitu saja. Tahu-tahu kebablasan jadi jenderal, alhamdulillah kan gitu kan. Jadi setelah saya jadi jenderal, bahkan saya sudah jadi kepala staf Kodam, saya kuliah Universitas Terbuka di STHM, Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan saya wisuda pada saat Panglima saya sarjana. Jadi itu contohnya. Nah, karena itu di DKI Jakarta juga semua guru saya beri biar selain kesejahteraan itu juga saya sekolahkan. Di Jakarta guru SD 99,9% sudah S1 dan kita yang membiayai. Gitu. Supaya kompetensi dia juga hebat, gitu. Dia sarjana ngajar SD, gitu. Sejahtera dia, begitu. Nah, karena itu banyak guru besar di IPB tetangga kita Bogor, ya, profesor ingin ngajar SD di Jakarta karena lebih sejahtera. Nah, gitu. Jadi sekali lagi di dalam forum ini saya katakan pendidikan harus dibiayai secara signifikan. Saya mengejar 21% itu juga tidak tiba-tiba saja. Saya merayap pada tahun pertama saya jadi gubernur dengan anggaran hanya 1,7 triliun APBD DKI Jakarta pada awal saja. Bagaimana pendidikan secara signifikan, bahkan pendidikan dibiayai di bawah 10%. Tetapi setiap tahun terus saya tambah 12, saya tambah 14, tambah 15 sampai cita-cita saya memang pada saat saya lengser nanti pendidikan tinggi Jakarta harus di atas 20%. Dan terjadi itu, dan alhamdulillah saya juga mampu menaikkan APBD dari waktu ke waktu, ya, selama 10 tahun dari 1,7 triliun menjadi 21 triliun. Nah, sampai penasaran Universitas Diponegoro, ya, Fakultas Ekonomi, lalu secara diam-diam melakukan penelitian terhadap kepemimpinan saya. Dari mana keuntungannya ini?
APBD 1,7 menjadi 21 triliun. Nah,